Saya Noemala Musofi dan akan menyampaikan tentang PWM untuk tugas UTS Embedded System. Apa itu PWM? PWM adalah kepanjangan dari Pulse Width Modulation, atau dalam bahasa Indonesia dapat diterjemahkan menjadi modulasi lebar pulsa. Jadi, pada dasarnya, PWM adalah suatu teknik modulasi yang mengubah lebar pulsa atau pulse width dengan nilai frekuensi dan amplitudo yang tetap. PWM dapat dianggap sebagai kebalikan dari ADC atau Analog to Digital Converter yang mengkonversi sinyal analog ke digital. PWM atau Pulse Width Modulation ini digunakan untuk menghasilkan sinyal analog dari perangkat digital. Contohnya microcontroller. Penggunaan rangkaian-rangkaian seperti inverter, konverter, switch mode power supply atau MPS, dan pengontrol kecepatan speed controller adalah rangkaian-rangkaian yang memiliki banyak saklar elektronik di dalamnya. Saklar-saklar elektronik yang digunakan pada rangkaian tersebut umumnya adalah komponen elektronik daya seperti MOSFET, IGBT, triac, dan lain sebagainya. Untuk mengendalikan saklar elektronik daya semacam ini, kita biasanya menggunakan sesuatu yang disebut PWM atau Pulse Width Modulation. Selain itu, sinyal PWM juga sering digunakan untuk mengendarai motor servo dan juga digunakan untuk melakukan tugas-tugas sederhana lainnya seperti mengendalikan kecerahan LED. Untuk lebih memahami apa yang dimaksud dengan PWM atau Pulse Width Modulation ini, kita coba melihat contoh dari sinyal yang dihasilkan oleh IC 555. Sinyal yang dihasilkan oleh IC 555 ini adalah sinyal pulsa yang umumnya berbentuk gelombang segi 4. Gelombang yang dihasilkan akan tinggi atau rendah pada waktu tertentu. Misalnya gelombang tinggi di 5 volt dan rendah di 0 volt. Durasi atau lamanya waktu di mana sinyal tetap berada di posisi tinggi disebut dengan on time atau waktu on. Sedangkan sinyal tetap berada di posisi rendah atau 0 volt disebut dengan off time atau waktu off. Untuk sinyal PWM, kita perlu melihat dua parameter penting yang terkait dengannya, yaitu siklus kerja PWM atau PWM duty cycle dan frekuensi PWM atau PWM frekuensi. Untuk memahaminya, bisa kita lihat animasi berikut. Sinyal PWM memiliki V minimum yaitu 0 volt dan V maksimum. Vmax dan Vmin adalah nilai limit osilasi gelombang. Selisih antara Vmax dan Vmin adalah amplitudo. Siklus adalah interval gelombang di mana kamu dapat satu repetisi penuh. Waktu satu siklus disebut periode. Untuk mendapatkan frekuensi, yaitu 1 per periode. Duty cycle mewakili berapa banyaknya periode di saat sinyal high. Anggap saja sinyal high 6 milisekund. Dan sinyal low 4 milisekund. Maka periodenya adalah 10 milisekund. 6 milisekund dibagi 10 milisekund sama dengan X per 100%. X diperoleh nilai 60%. Jika duty cycle bertambah, nilai tegangan juga akan naik. Begitu pula sebaliknya, ketika duty cycle turun, tegangannya pun ikut turun. Sebagai contoh, duty cycle-nya adalah 50%, maka untuk mendapatkan Vout adalah Vmax dikali duty cycle. 5 dikali 0,5 sama dengan 2,5 volt. Maka lampu akan menyala dan akan semakin terang ketika naik. Begitupun semakin turun, maka lampu akan padam. Mari kita buat contohnya.
Gunakan Arduino, breadboard, LED, dan resistor 1 kilo ohm dan 300 ohm. Jika lihat Arduino lebih dekat, akan tampak memiliki tilt sim. Berarti port tidak dapat menempatkan PWM. Kini, atur konfigurasi LED. Sederhanakan, sambung daya Arduino ke breadboard, lalu letakkan LED pada breadboard. Juga resistor di antara LED dan ground. Kini sambungan sederhana kabel di antara banyak dapat dihandle sinyal PWM. Terakhir, kita buat program untuk mengatur port PWM. Tetapkan port yang disambungkan ke lampu untuk variabel yang akan disebut PWM. Kini, variabel byte akan mewakili nilai PWM. Alasan memilih variabel ini karena PWM Arduino punya resolusi 8 bit atau 1 byte untuk mengkode nilai duty cycle. 0 berarti 0% dan 225 berarti 100%. Untuk kontrol port PWM di Arduino, gunakan analog read function. Parameter pertama adalah nomor pin dengan yang diinginkan untuk mengatur. Dengan parameter kedua adalah penjarakan nilai dari duty cycle, yakni 0 sampai 225. Kita ingin nilai perlahan naik sesuai waktu. Untuk itu kita akan menambahkan variabel tiap waktu program melewati loop. Supaya menjadi lambat, kita akan menambahkan sedikit delay 20 milisekund. Kini kita tidak harus reset nilai byte karena saat mencapai maksimum atau 225 akan jadi 0 lagi. Ini adalah layar osiloskop menunjukkan adanya sinyal PWM, sedangkan di kanan ada LED yang akan menyala terang saat duty cycle naik dan akan meredup saat duty cycle semakin turun. Aplikasi PWM dalam medis. PWM Batch Lock-in Bioimpedance Measurement Unit for Implantable Medical Devices. Solusi yang diajukan, pertimbangan umum. Tujuannya adalah untuk menemukan cara bagaimana memodifikasi sistem penguncian tradisional beroperasi dengan sinyal referensi persegi panjang tanpa memperkenalkan kompleksitas yang signifikan, mengurangi konten harmonik ganjil yang lebih tinggi dari sinyal eksitasi gelombang persegi panjang, dan untuk mengurangi sensitivitas detektor sinkron tipe switching ke order rendah harmonisasi lebih tinggi dari sinyal eksitasi. Perkiraan gelombang sinus paling cocok dan paling sederhana adalah dapat diperoleh dengan memperpendek pulsa sinyal persegi panjang dan memperkenalkan interval level 0, yaitu yang dapat digunakan 3 level sinyal, plus A, min A, dan 0, alih-alih 2 level plus A dan min A, seperti biasa. Pendekatan ini dapat dianggap sebagai suatu aplikasi modulasi lebar pulsa tertentu PWM untuk sinyal pulsa. Supresi efek harmonik. Studi tentang sifat spektral dan lebar pulsa bentuk gelombang termodulasi atau PWM menunjukkan bahwa dari semua pasangan bentuk gelombang yang mudah dibuat berbeda dengan konten harmonik maksimal. Yang terbaik terdiri dari bentuk gelombang yang memiliki pemendekan pulsa 18 derajat dan 30 derajat. Tidak ada harmonik ketiga, kelima, dan kesembilan di keduanya bentuk gelombang ini. Tetapi harmonik ketujuh ada di keduanya, meskipun agak lebih ditekan dalam satu sinyal. Detektor sinkron. Solusi rangkaian di mana hanya multiplexer pada tipe switching SD biasa dimodifikasi sehingga posisi ground ketiga diperkenalkan ke mencapai mode operasi dengan pulsa singkat.
Pengukuran respon frekuensi. Respon frekuensi bioimpedance memiliki karakter kapasitif yang jatuh ke arah frekuensi yang lebih tinggi. Meskipun kemiringannya sangat sedikit karena dispersi dielektrik pada objek biologis. Bagaimanapun, bioimpedance tidak dapat membangkitkan harmonisa yang lebih tinggi. Hasilnya, setiap harmonik yang lebih tinggi dalam tegangan respon VZ tidak bisa menjadi lebih tinggi daripada saat eksitasi. Karena itu, kita dapat mempertimbangkan konten harmonik dari eksitasi sinyal sebagai kasus terburuk untuk sinyal respon. Sehingga dapat disimpulkan bahwa solusi yang diusulkan dari konversi sinyal penguncian aktif berbasis PWM cukup sederhana untuk digunakan dalam perangkat biomedis tertanam. Ini memberikan fase yang memadai hasil pengukuran untuk pengukuran bioimpedansi dan analisis. Metode PWM yang diusulkan untuk melakukan eksitasi to frekuensi dan pengembangan kebutuhan deteksi lebih lanjut untuk mendapatkan yang solusi cukup sederhana. Terima kasih khususnya untuk Bapak Frankie CSA atas perhatiannya. Mohon maaf jika ada kekurangan karena saya hanyalah manusia biasa yang tak sempurna dan kadang banyak salah.